Hai, balik lagi di Friday Fragrance bareng sama gue Rere. Dan aku Arinda yang hari ini nggak makeup karena kemarin gue baru treatment, disuntik-suntik seluruh wajah dan tidak boleh skincarean, tidak boleh makeup. Jadi mohon maaf ya guys kalau muka aku bontol-bontol nggak jelas hari ini. Tapi hari ini kita bakal seru-seruan buat bahas satu brand parfum yang asalnya dari Solo, yaitu Usual Parfum. Nah ini dari udah botol lamanya ya kak, cuman kan ada a twist nih di tahun ini. Betul. Dari mereka. Mereka tuh sempet hiatus lama sih. Lama banget. Sempet hiatus lama, mungkin sang founder Aldi juga kayak apa ya, nyari hal yang apa nih yang buat Usual itu bisa jadi satu brand yang punya ciri khas menarik di antara lautan parfum lokal lainnya yang sekarang kita tahu lah lagi super rame gitu kan sebenarnya. Banyak gitu. banget gitu. Jadi kalau penasaran kayak revamp dari si Usual Parfum ini sendiri kayak gimana? Keep on watching. Kalau kita ngomongin soal Usual, gue pengen nanya lo, kayak apa sih pengalaman pertama lo sama Usual? Kenapa lo bisa tiba-tiba kenal sama brand parfum ini? Sebenarnya dia tuh keluarnya udah lama banget, yang aku tahu ya gitu. Awal-awal masih brand Humans, tau gak sih kayak yang emang pionir parfum lokal gitu kan. Taunya itu sebenarnya dari e-commerce. Oke. Jadi kayak mau searching ada nggak sih parfum lokal selain Humans. Oke. Jadi kan pas lihat-lihat kok ketemu namanya Usual Scented tadinya kan. Terus tapi botolnya belum kayak gini, justru aku lupa bawa lagi. Cuman ada satu dan wanginya tuh Kayaknya gini deh, enggak ya? belum. Oh, belum. Lebih gede kak. Jadi dia lebih gede gitu botolnya. Terus tutupnya tuh agak kecil gitu. Dan stikernya tuh lebih besar dari ini. Oke. Terus dia tuh punya beberapa varian dan yang paling dulu terkenal tuh Canggu Days. Oke. Aku belinya tapi yang citrus and tongka. Jadi kayak nyobain dan ternyata pas di sniff dan tahu botolnya dan segala macam suka. Karena kayak nggak tahu, mungkin kalau ngelihat Humans kan memang ya as it is aja gitu ya. Cuman kan mau cari yang brand lain tapi minimalis tapi juga punya impact wangi yang bagus juga, which is Usual ini sendiri gitu loh. Dari botol, dari wanginya juga emang menurut aku unik-unik sih. Kalau aku sebenarnya pengalaman aku sama Usual itu, aku nggak tahu nama varian lainnya. Jadi varian yang pertama kali aku tahu tuh Nothing, dan botolnya udah kayak gini. Jadi dia collab sama Brian kalau nggak salah ya. Nah dia tuh bener-bener catch my attention karena namanya Nothing, bener-bener yang kayak gimana nih aroma ketidakadaan ini gitu kan. Akhirnya dan aku lihat di Instagramnya Usual, aku tuh lupa deh kayaknya ke expose tuh justru di Instagram. Kayaknya ada satu fragrance reviewer ngomongin soal Nothing, terus kayak kok menarik gitu kan. Akhirnya aku klik si account brandnya, terus udah gitu limited edition. Terus udah gitu iseng lah aku memberanikan diri gitu. By the way tim Usual, aku kayak tertarik deh sama parfum Nothing. Gue bilang kalau misalkan masih ada stok satu boleh nggak gue beli, gue bilang gitu. Ujung-ujungnya akhirnya dikirimin terus berakhirlah dengan kayaknya 5 botol Nothing udah gue pakai gitu. Dan ini kayaknya formula Nothing yang original, yang bener-bener kayak belum ada twist atau belum ada perubahan lah gitu. Jadi ini emang sengaja satu nih belum gue pakai sama sekali. Aku juga ada satu belum dipakai. Nah ini kalau ini Nothing yang limited edition, kalau nggak salah ini yang edisi Lebaran deh. Jadi dia kayak kembali ke fitrah ya kan. Semuanya putih tapi kalau diperhatiin detailnya di sini ada tulisan Nothing sih, cuman warnanya putih juga gitu. Itu sebenarnya experience pertama aku sama Usual. Kalau nggak salah mereka setelah ini tuh ngeluarin Unusual ya kan gitu. Nah si Unusual ini kayaknya yang ini ya, dua ini bukan sih? Kalau nggak salah dua ini sama Nothing. Sama ini tiga ini. Smells like Nothing gitu. Apa ya? Jadi mereka akhirnya ngebikin dua brand di under satu company yang sama. Tapi after itu kayaknya mereka baru hiatus tuh karena pengen menemukan jati diri yang yang bener-bener mereka banget. Terus mereka pengen, kayaknya sih yang aku lihat ya, mereka tuh pengen bikin satu brand parfum yang emang berbeda dari brand lokal lainnya lah gitu. Kita keluarin aja kali ya Kak. Nah terus nggak lama tuh, aku lupa di hiatusnya berapa lama ya? 2 tahun?
Berapa tahun ya? Tahun 2 tahun apa? Lumayan kok, itu lumayan lumayan. lama. Terus kemarin di bulan Agustus deh kalau nggak salah. Sebenarnya launchingnya mau Agustus, cuman pas Agustus itu tuh ada kejadian Indonesia 17/8 tuh kan. Jadi mereka mengundur lah si launching parfum ini, launching koleksi terbaru mereka gitu. Jadi akhirnya diundur, tapi ini benar-benar baru-baru di tahun 2025 gitu. Dan mereka langsung ngeluarin 7 gitu. Jadi ini tuh rangkaian Usual yang baru gitu. Dan nggak cuman boxnya aja, kalau yang lama tuh kayak apa, Rek? Aku udah nggak ada box lamanya. Nah kayak gini box yang lamanya gitu. Jadi kayak dibuka gitulah dan ada notes-nya juga lah gitu. Ini juga aku belum pakai, ini yang Nothing juga yang lama. Terus ada notes-nya juga, jadi lebih buat preferensi kalau mau beli kan, jadi lebih gampang. Terus ya mostly sih kayak gini. Sekarang banget jadi seperti ini bentuknya gitu. Dan mereka ngeluarin beberapa aroma atau varian baru yang menurut gue sangat-sangat menarik dan gampang diterima sama hidung masyarakat luas sih menurutku. Betul. Mungkin kita langsung bedah aja kali ya, Kak. Oke. Jadi dia tuh punya 2 version gitu. Jadi yang satu namanya In Between, sama yang kedua tuh Found Objects. Jadi kita bedah yang si In Between dulu, which is ada beberapa yang di reformulate yang sebelumnya dari 3 Nothing, Bergamot, sama Smells Like Nothing. Terus yang kedua tuh ada yang baru yang Atypical Irish sama Contemporary Cologne. Ya. Gitu. Jadi kita coba bedah yang revamp dulu kali ya. Tapi sebelum masuk ke wanginya, gue pengen ya seperti gue sempat udah bikin reel sih soal Usual ini, dan gue nggak akan berhenti appreciate inisiatif dari Usual. Kenapa? Karena mereka bikin si box ini tuh dari recycled paper. Dan menurutku ini adalah sebuah hal yang yang bisa diterima juga kalau misalkan memang ada area-area yang lebih gampang robek dan lain sebagainya, karena memang ya dibikinnya tuh nggak terlalu kayak box yang very sturdy gitu. Tapi ini cukup sturdy sih menurut aku. Kotaknya cukup oke lah gitu kan. Nah, terus selain dari box yang dari recycled paper, si tutupnya juga dia nge-mold sendiri dengan grafiran huruf U di sini gitu. Dan ini tuh dia bikin dari limbah kayu yang bekerja sama artisan di Solo gitu. Jadi ini jadi satu ciri khasnya Usual yang menarik sih menurutku. Dan I think pas juga sih dengan konsep kota Solo yang kayaknya cukup slow living gitu kan. Terus Usual juga bekerja sama artisan-artisan yang ada di Solo. Jadi kayak ini Solo banget nih parfum gitu nih, brand parfum tuh Solo banget gitu. Oke, kita bedah ke aromanya kali ya. Oke, ini dia yang udah dikeluarin dari boxnya, which is ada 5. Tapi yang kita mau notice dulu mungkin dari yang revamp kali ya, kayak maksudnya yang reformulate dari yang kayak Bergamot, terus Nothing, sama Smells Like Nothing. Dari yang Nothing dulu kali ya, Kak. Ya, Nothing tuh ada sedikit reformulasi sih setahu aku. Jadi kayaknya yang aku lihat adalah mungkin partnership atau collaboration bareng sama Brian tuh udah habis gitu. Jadi untuk mempertahankan one of their best seller, menurutku mereka tetap harus ada nge-tweak sedikit lah gitu, karena mungkin partnershipnya sudah berakhir bersama Brian gitu. Kalau aku nggak salah ya. Kalau ada yang tahu lebih lanjut silahkan di komen. Nah, menurutku emang agak sedikit berbeda sih si yang Nothing yang baru ini tuh lebih kayak wangi woody-nya menurut aku lebih muncul. Menurutku. Tapi ini just being honest review aja kalau menurut aku ya. Dari awal dia launch itu yang pertama memang the OG of Nothing gitu kan, Kak. Ya mungkin dia reformulate lagi. Memang agak mirip, cuman agak manis dikit, tapi sebenarnya masih mirip-mirip sih, Kak, gitu. Cuman entah mengapa yang sekarang itu menurutku agak mirip sama yang batch pertama lagi. Masa sih? Tapi ini lebih ada floralnya tuh lebih jadi woody sama floral tuh menurut aku lebih balance. Kayaknya ini tergantung di kulit masing-masing deh seperti apa. Kemarin tuh aku sempat cobain juga, wanginya tuh masih dominan woody-nya lebih muncul, cuman ada wangi notes floralnya juga yang kecium dengan prominent gitu. Kalau ini tuh menurutku wanginya lebih kayak apa ya? Metalik?
Enggak, kayak kalau di kulit aku tuh kayak mainan Play-Doh, tau gak sih? Oh iya, Gitu. Play-Doh yang jadi wangi-wangi karet iya, very soft, very skin like, tapi ada wangi yang kayak mainan Play-Doh-nya gitu, which is aku nggak main sama sekali karena menurut aku enak gitu di kulit aku gitu. Jadi menurutku itu bedanya. Tapi kalau ini wangi woody dan floralnya tuh kayaknya lebih belum gitu. Tapi waktu itu juga kan aku sempat ngobrol kan, ketemu waktu itu mereka buka pop-up booth di JCC lah minggu lalu gitu, dan aku ngobrol lah sama ownernya gitu. Mereka tuh maksudnya dari Mas Aldinya juga nekenin kalau dibuat olahraga malah jadi lebih semerbak, Kak. Dan Iya. aku tuh sempet balik dari JCC tuh kan aku jalan kaki terus keringetan sedikit lah, dan emang semerbak sih jadinya gitu, Kak. Iya. Enak banget jadi molekulnya gitu loh. Cuman kalau yang lain belum, aku belum coba, cuman kalau yang ini memang enak banget sih kalau buat olahraga kayaknya. Kalau aku buat olahraga sukanya yang typical iris. Typical iris. Tapi emang menurut aku parfum dia tuh enak buat dipakai keringetan gitu. Jadi mungkin kita udah nggak terlalu nyium, tapi begitu kayak kena angin terus kayak lagi ngelewatin orang dan segala macam tuh wanginya ternyata cukup semilir dan tidak mengganggu menurutku. Iya, justru gitu. malah makin enhance. Sama kemarin tuh dipraktekin sama dia, Kak. Kalau nggak salah yang typical iris gitu dia praktekinnya ditaruh di rambut. Katanya itu justru malah, dan dia cerita dari Kak Arinda yang bilang pas di awal-awal tuh masih kecium tuh, and then sempat pudar. Abis itu di jam berikutnya atau di jam berapa kecium lagi itu wanginya gitu. Dia juga cerita kayak gitu. Maksudnya dia molekul atau ingredients itu memang I don't know, kayak emang something new buat parfum nih, entusias gitu. Jadi emang bagus banget sih maksudnya dia ini. Tuh, karena emang si Usual ini kan emang molecule driven brand, parfum brand gitu. Jadi memang setiap parfumnya nanti mereka akan launching sampai yang baru ada banyak lagi juga pasti akan benang merahnya adalah si molecule itu gitu. Nextnya mungkin mau yang mana? Terserah Rere aja. Ini kali ya yang bergamor ya, karena menurut aku bergamor yang ini tuh upgrade-nya jauh. Iya, wanginya jauh menurutku jauh ya. Banget dari awal dia launching itu kan dia wanginya sebenarnya lebih bergamot ya, which is namanya bergamor gitu kan. Cuman pas sniff di sana juga kok jauh banget. Ya, sebenarnya jauh lebih jeruk. Iya, wangi mandarin gitu. Sangat jeruk, sangat citrus gitu kalau ini wanginya sekarang. Jadi kalau gue ngebayanginnya kayak apa ya, jus jeruk kali ya. Kayak jus jeruk gitu, enak kok. Tapi tetap ada bergamotnya. Jadi kalau dulu mungkin si bergamotnya yang lebih muncul wanginya, kalau sekarang tuh justru wangi si orange-nya yang lebih muncul. Ya. Jadi tuh fresh menurut gue, juicy gitu wanginya, tapi tetap semilir-semilir, soft skin scent gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari parfum yang emang soft atau skin scent tapi lebih wanginya fruity gitu, nggak terlalu woody dan segala macam, menurut aku pasti bakal suka sama bergamot yang baru sih. Dan kayak beberapa parfum lokal tuh kan ada yang hit and miss ya Kak, kalau ngeluarin parfum citrus gitu. Cuman kalau ini menurut aku kayaknya lebih familiar di hidung, kayaknya maksudnya nggak gitu kaget, nggak gitu nyenget gitu. Jadi kalau buat yang pengen tahu parfum citrus, kayaknya menurut aku bisa mulai dari sini sih. Benar. Kayak, dan emang kalau buat olahraga kayaknya bukan tipikal yang, kan kalau citrus ada beberapa yang malah jadi bikin asem ya Kak. Betul, apalagi kalau kepanasan. Iya, tapi kayaknya ini lebih enak deh. Iya, betul. Blend sama keringetnya gitu. Enak. Terus nextnya ada Smells Like Nothing. Masih ada yang lama. Ini Smells Like Nothing tuh, iya bener, kayak wangi nothing, tapi bukan nothing gitu. Tapi entah mengapa. Tapi ini lebih floral jadinya. Yang baru tuh lebih floral banget. Ini tuh masih ada yang nothingnya, ada Play-Doh-nya kan. Nah kalau ini tuh bener-bener menurutku lebih floralnya lebih kecium sih. Tapi menurut aku dia agak lebih tone down dikit sih Kak. Kayak ini menurut aku agak emang kalau disemprot semerbak, agak semerbak. Cuman ini tuh kayaknya masih lebih kalem deh ketika disemprot. Yang ini? Maksud sih? Iya, gue ngerti maksud lo. Ini menurut gue wanginya malah menurutku lebih kaleman ini. Bukan, maksudnya kayak projectionnya gitu loh Kak. Oh. Kayak di sini kan ketika aku cium, dia tuh nggak tahu tipis gitu. Cuman kalau yang ini tuh dari dulu memang udah disemprot tuh udah semerbak gitu sih Kak. Oh iya. Tapi ini menurut aku jadi lebih ringan, lebih floral gitu dibandingin yang versi lama. Cuman nggak jauh juga sih maksudnya. Cuman emang lebih update. Tapi uniknya menurut gue ya, walaupun ini tuh parfum-parfum mereka tuh wanginya soft, tapi
tahan lamanya parah sih. Oh, iya. Aku tuh bener-bener nggak pernah respray loh kalau pakai Usual tuh, dari pagi sampai sore atau sampai malam tuh gue nggak pernah respray. Iya. Tapi itu kayak linger aja gitu loh, ada terus wanginya gitu iya kayak gitu ya. Apalagi kalau ntar di layer sama si ini si apa namanya 002 objek 001 sama 002 gitu. Gitu. Oke. Lanjut Kak ke yang varian terbaru kali ya. Varian terbaru tuh ada Contemporary Cologne sama Typical Iris. Nah, si Contemporary Cologne ini ya gue lupa deh wanginya apa. Kalau ini wanginya bunga iris, jadi kayak agak sedikit a bit powdery, tapi bukan powdery yang bedak gitu. Tapi powdery apa ya? Powdernya tuh agak kayak lipstick zaman dulu, tapi nggak terlalu waxy gitu. Oh, berarti dia yang kan kebanyakan kalau Irish tuh powdery terus lipsticky gitu ya Kak? Ini lipsticky juga, tapi bukan lipsticky yang kayak kita velvet kiss gitu, nggak gitu. Ya kan, ini enak banget dan ini tuh parfum gue pergi nge-gym. Jadi setiap kali gue menyemprotkan ini, di kepala gue tuh langsung bayangannya adalah Anytime Fitness. Karena begitu kayak nyium ini, gue pasti pakai parfum ini kalau nge-gym gitu. Jadi pasti selalu aku pakai parfum apa namanya? Typical Iris. Biasanya buat olahraga, ini juga enak. Terus tapi ada juga beberapa orang yang suka sama si Contemporary Cologne. Aku lupa ini. Agak maskulin ya. Ini tuh agak sedikit spicy sih, ada sedikit spicy-nya nggak sih? Tapi bukan spicy yang berat. Jadi si Contemporary Cologne ini tuh sebenarnya tuh dia agak citrus, ada citrusnya, terus ada sedikit aroma-aroma herb-nya, jadi ada basilnya, terus udah gitu. Sebenarnya ada clove-nya, cuman di gue tuh nyiumnya wangi buah pala. Aku malah clove, buah pala kalau di hidung gue. Tapi ini emang ada apa namanya, ada wangi spicesnya, cuman menurut aku ini salah satu yang brilliant juga sih, dia bikin aroma spices tapi tidak berat. Iya nggak sih? Iya, kayak biasanya kan kalau spices tuh either peppery, pedes, ada yang anget tapi ada yang gingery gitu, tapi ini masih terbilang enak gitu kalau di hidung, jadi nggak nyengat. Tapi ya walaupun ini ada clove-nya, cuman di hidung gue tetapnya wangi pala. Nutmeg ya bahasa Inggrisnya, nutmeg. Jadi ini ada wangi spicesnya, tapi tetap seger, bright, tapi bukan yang bright kayak si aroma bergamor ya, gitu. Kalau ini tuh menurut gue fresh, tetap lembut, dan menurut gue ini spices yang ringan gitu kalau mau dipakai. Iya, betul. Tapi ini ya bener leaning tuh maskulin sih dibandingin ini. Iya, kalau ini kan lebih waxy gitu sih, kayak emang pas aku sniff tadi kan lipstick gitu dia langsung. Iya. Tapi bukan yang terlalu lipstick gitu bukan loh. Yang terlalu lipstick. Jadi agak sedikit powdery tapi bukan yang bedak bayi. Iya. Kita lanjut kali ya yang berikutnya, which is Found Object. Kalau Found Object itu bisa buat left alone katanya, tapi juga bisa di layering sama parfum lain Kak. Nah awalnya aku pas nyobain si Found Object, ini ada Found Object 001 sama 002. Kalau aku coba sendiri di kulit, aku tuh lebih suka 001. Kenapa tuh? Nggak tahu, lebih enak aja keluar di kulit gue. Jadi wanginya tuh kayak lebih muncul. Kalau ini wanginya di kulit aku kalau sendiri, ini tuh lebih animalik keluarnya 002. Tapi surprisingly kalau 002 digabung sama iris, typical iris, di kulit gue tuh enak banget. Terus dia jadi lebih nyebar gitu wanginya, lebih kayak blooming gitu di kulit gue. Jadi ini enak banget sebenarnya untuk dijadiin layering. Cuman kalau kemarin tuh aku datang ke acaranya Armani. Terus ada kayak fragrance expertnya gitu dari Timur Tengah. Dia bilang kalau lo mau layering parfum, itu layeringnya dari yang berat dulu, baru yang ringan di atasnya. Sementara selama ini gue selalu ringan dulu baru berat gitu. Jadi kalau misalkan yang mau coba berarti si Typical Iris dulu, baru si 002. Tapi cobain dulu deh single notes ini. Ini yang 02. Kalau 002 tuh lebih nggak kecium malah sebenarnya kalau sendiri di kulit aku ya. Terus lama-lama jadi kayak animalik gitu.
agak unik kan wanginya kan? Iya, aneh deh Kak, citrus. Nah iya, ini menurut gue di setiap orang tuh beda-beda. Di aku citrus, agak-agak kayak contemporary cologne tapi dia kan lebih maskulin kan. Ini justru citrus gitu. Nah terus udah gitu layer deh sama si typical iris. Ini deh. Menurut gue jadi lebih blooming gitu, lebih enak wanginya. Jujur enak. Ya kan? Aku udah nyobain juga sama si 001 typical iris, cuman dia menurut gue jadi nggak se-blooming, nggak semerekah ini wanginya. Itu jadi lebih tahan lama sih menurut gue dengan kombinasi Found Objects ini dicampur sama si In Between. Cuman aku sempet sniff kalau nggak salah satu. Kinda remind me of One of a Kind. One of a Kind? One of a Kind yang mana tuh? Oh, yang coklat ya? Yang Ini, coklat. Kayak ada satu yang Iya. similar gitu wanginya. Mungkin yang Object 002. Kayaknya 00. Ini. Ya kan? Agak 001 ngingetin ya? sama ini. Ini emang lebih woody sih menurutku. Iya. Kayak tapi nggak kalau One of a Kind kan agak kenceng juga sih wanginya kan Kak. Lebih ke maksudnya paper wood yang kalau kalian furniture tuh yang diserut. Atau enggak kayak pensil diserut gitu kan. Itu. Nah si Unusual Oris sama si Atypical Iris tuh agak setipe. Tapi beda menurut gue. Agak setipe lah, ya nggak sih? Oh iya. Ya kan, agak setipe cuman ini lebih soft, lebih... Iya. Agak woody sih. Masa sih? Dikit Iya. Dikit banget. Tapi nggak yang se-waxy kalau Atypical Iris. Iris. Apakah improvement dari dua ini atau? Ya bisa jadi kayak mungkin source of inspiration mereka tuh dari dua ini, terus udah gitu dikembangin lagi, yang akhirnya mungkin memunculkan Objects 001 atau 002 gitu, atau yang other variant yang baru gitu. Waktu itu juga pasti pop-up booth-nya mereka juga ini sold out Kak. Karena menurut gue ini enhancer yang menarik sih, jadi maksudnya kalau misalnya pengen beli ini, nanti kalian pengen layer sama other perfume, menurut aku bisa banget gitu, karena dia bisa jadi aroma yang bikin parfum itu tuh jadi signature style lo gitu. Tapi pernah nggak Kak combine sama parfum lain? Belum pernah. Tapi biasanya yang aku combine tuh ya Nothing sama beberapa parfum lainnya. Tapi maksudnya dengan varian yang baru ini cukup playful ya Kak, maksudnya banyak bisa di layer macam-macam. Terus bahkan juga menurut gue satu sama lain lu nggak harus sama Found Object juga bisa di layer sih kayaknya. Tapi ini masih enak sih yang mixnya Karinda yang enak kan? Improve-nya jauh banget sih. Maksudnya dari yang sebelum yang ini revampnya juga nggak cuma dari aroma aja, tapi juga dari botol, dari tutup, dari boxnya juga itu kayak 180 derajat berubah gitu loh. Ya. Terus udah gitu mereka juga kemarin baru bikin event sama USS. Ya itu yang aku datang. Enggak, jadi dia bikin di Solo. Ada lagi? Dia bikin Usual Runner. Run as usual. Run as usual. Dia bikin Run as usual event gitu. Jadi mereka lari bareng sama komunitasnya USS. Buat aku tuh nama yang cukup brilian sih gitu. Apa namanya? Apa tadi namanya? Run as usual. Itu kan kayak satu kalimat yang sebenarnya sehari-hari lo pakai kan gitu, dan kayaknya tuh jadi satu event yang menarik, terus catchy, dan hopefully bisa ada di Jakarta, karena kemarin pas aku lihat merchandise-nya bagus. Iya, bagus banget. Mas Aldi kirimin buat aku ya please. Tolong Mas Aldi. Kalau bisa ada lagi kali ya Kak. Tapi setahu aku kayak sempat ada deh Kak di Jakarta, cuman nggak tahu sih, cuman mungkin hopefully nanti ada lagi kalian as usual gitu. Dan mana tuh terakhir di Solo sih. Iya di Solo, ya. Yang pertama ya. Iya, Kalau gitu harganya berapa nih, Rek? Kalau nggak salah tadi juga ngecek di e-commerce, cuman ada yang udah sold out, ada yang... Yang mana yang sold out? Yang sold out Nothing. Oh, oke. Tapi yang 50 milinya. Range-nya tuh sekitar dari yang discovery set-nya dulu ya, itu sekitar 200-an Kak. Itu dia udah lengkap, itu dari sini sampai sini tuh udah ada semua. Tapi kalau mau yang satu-satuan itu kayak dari range-nya tuh dari 300 sampai 400-an. Jadi memang ada spesifik parfum yang emang mungkin formulanya lebih mahal, makanya harganya juga lebih mahal, cuman worth it lah ya Kak, maksudnya dengan parfum lokal gitu. Dan dia ternyata ada ukuran 30 mili sekarang.
Oh gitu. Ini tuh berapa ini? 50 ini ya? 50 mili. Jadi lebih ya separuh harganya dari yang 50 milinya. Jadi bisa cek di e-commerce kesayangan dan juga bisa mampir juga ke store terdekatnya gitu. Oke, jadi itu cerita tentang brand parfum lokal yang namanya Usual yang asal dari Solo. Kalau misalnya kalian udah pernah cobain mau yang formulasi lama atau formulasi baru, please share pengalaman kalian di komen. Terus kalau ada yang penasaran juga, kira-kira mau coba yang mana, atau mau coba mix and match wangi yang mana, jangan lupa juga untuk share di kolom komen. Oke, itu dia dari kita berdua ya Kak. Yes. Thank you so much for watching and See you next time. Bye-bye. Tapi nggak akan ketemu lagi sama aku. Bye. Bye.